selama ini ya tadi kalau ngomongin masalah accounting, akuntansi itu kan bahasanya itu suatu hal yang ngomong yang menakutkan gitu kan. Aduh ini harus apanya bahasa-bahasanya lah gitu, aktiva lah, pasiva lah, ini segala macam kan bahasa-bahasa yang apa ya, nggak familiar lah. iya. Alhamdulillah fasilitator menjelaskannya kan karena emang beliau juga praktisi kan, bukan dari akademisi ataupun teoris apa orang yang teoritis. Nah jadi ketika kita ngomong beliau langsung nyambung gitu, oh di dunia usaha tuh begini gitu. Akhirnya terhutang pajak 1,1 M. Oh, terus gimana dong itu penyelesaiannya gimana? Nah makanya itu yang bikin kita panik kan. Ini dibekukan, kalau dibukukannya apalagi nih setelah ini. Karena ketidaktahuan kita ini yang bikin kita takut kan. Kalau ditanya nggak ngerti gitu. Ini dari mana, ini kenapa kenapa ini ternyata ini ada objek pajaknya segala macam, itu kita nggak ngerti gitu, kita nggak ngerti tax planningnya kayak gimana gitu. Nah akhirnya ya tadilah jadi bulan-bulanan kan gitu. Jadi makanan empuk untuk orang pajak. Iya. Ya makanya tadi kita belajar mengenai point of view pajak kan. Selama ini kan kita ngelihatnya point of view pengusaha, sehingga kita takut nih karena sudut pandangnya kan beda nih. Nah ketika kita ngomong dari sudut pandangnya pajak, oh ternyata make sense gitu yang mereka sampaikan itu, tinggal ya kita ngatur aja di tax planning kan aja, yang penting tim kita siap dengan administrasi dokumen dan segala macam tadi itu. Ada persoalan apa di perusahaan waktu itu? Ya kan saya gabung di perusahaan dari 2014 kan, dari lulus kuliah langsung bantu perusahaan. Nah, namanya perusahaan keluarga, orang tua yang bangun ini secara pembukuan kan pakai buku kitab suci. Iya, semuanya dicatat manual gitu. Iya, kitab suci itu. Nah, jadi ya karena kita belajar, karena saya kan belajar ekonomi juga, belajar keuangan juga. Akhirnya kita pengen bangun usaha yang lebih lebih teratur lah gitu. Akhirnya kita nyusun laporan keuangan, nah, bikinlah laporan keuangannya. Akhirnya kita laporkanlah ke pajak laporan keuangannya tadi itu. Nah, tapi ya tadi karena ketidaktahuan, akhirnya laporan keuangan itu pajak ada yang mempertanyakan kan, ini apa, segala macam gitu. Nah, akhirnya kita menjelaskan, tapi ya setiap tahun kan AR berganti, kita ngulang lagi, jelasin lagi. Nah, nanti kalau misalnya lagi pas apes-apesnya, ya diperiksa. Kayak gitulah. Jadi sampai terakhir ini tahun 2020, 2021, 2022 rutin dapat surat cinta itu. Walaupun kita udah ngejelasin ini kita jelasin kan. Tapi kemarin SPT itu udah bayar, udah dilaporkan juga. Udah. Tahun kalau SPT terakhir itu berarti SPT tahun 2024 ya. Itu udah dilaporkan juga ya. Udah. Oke. Sempat ada ini nggak Mas? Punya konsultan pajak gitu? Kalau dibilang konsultan pajak, iya sih. Tapi bukan, dia tuh dulu auditor saya. Dari auditor yang ngebantuin saya bikin laporan keuangan juga. Nah, tapi karena kita bingung segala macam, ya udahlah sekalian laporin pajaknya gitu. Jadi kalau secara laporan nih rapi Mas. Iya. Sudah sesuai yang diajarkan sama yang fasilitator tadi. Itu udah sesuai. Tetapi nggak mudeng. Kalau ditanya nggak ngerti gitu. Ini dari mana? Ini kenapa kenapa ini ternyata ini ada objek pajaknya segala macam, itu kita nggak ngerti gitu. Kita nggak ngerti tax planningnya kayak gimana gitu. Nah akhirnya ya tadilah jadi bulan-bulanan kan gitu kan. Jadi makanan empuk untuk orang pajak. Iya. Jadi pas ditanya ini asalnya dari mana, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Padahal harusnya tahu itu uangnya dari mana, pencatatan dari mana. Iya, tapi kan pajak itu pemeriksaannya kan 3 tahun atau 4 tahun setelah kita laporkan. Betul. Bukannya 2020 kita lapor, 2021 langsung ditanyain, enggak. Tapi nanti 2024, 2025 baru tanya. Kita udah lupa gitu. Apalagi kalau misalnya tadi administrasinya nggak rapi, segala macam kan. Pas ditanya, bingung gitu kan. Oke. Selama 3 hari ini pembelajarannya gimana Mas? Wah luar biasa. Menarik kah? Sebenarnya saya karena emang terlibat di keuangan kan, jadi memahami lah sedikit-sedikit apa yang disampaikan. Tetapi yang paling penting itu kan nalarnya Mas.
Dari laporan keuangan itu nalarnya kan, maksudnya itu make sense nggak nih? Gimana cara ngejelasinnya, alurnya gimana, segala macam itu. Selama ini ya tadi kalau ngomongin masalah accounting, akuntansi itu kan bahasanya itu suatu hal yang ngomong yang menakutkan gitu kan. Aduh ini harus apanya bahasa-bahasanya lah gitu, aktiva lah, pasiva lah, ini segala macam kan. Bahasa-bahasa yang apa ya, nggak familiar lah. Iya, alhamdulillah fasilitator menjelaskannya kan karena emang beliau juga praktisi kan, bukan dari akademisi ataupun teoris apa orang yang teoritis. Nah jadi ketika kita ngomong, beliau langsung nyambung gitu. Oh di dunia usaha tuh begini. Oke. Jadi lebih dapat insight yang apa ya, bikin kita terbuka banget gitu pemikirannya. Oh di perusahaan ada kejadian persoalan keuangan tertentu gitu nggak? Pernah kejadian? 2016-2017 saya diperiksa. Diperiksanya kapan? 2016-2017. Tahun 2016-2017 itu diperiksa di tahun 2019 kalau nggak salah. Tahun 2020. Nah akhirnya ya tadilah karena emang saya nggak terlibat di perusahaan waktu tahun itu, akhirnya terhutang pajak 1,1 M. Oh. Terus gimana dong itu penyelesaiannya gimana? 1,1 M pajak. Sampai sekarang belum selesai. Sampai sekarang belum selesai. Kita lagi ya tadi salah satunya konsultasi juga tadi sama fasilitator gimana caranya segala macam. Nah tadi kita udah ya dapat step-stepnya kayak gimana gitu segala macam. Ya lebih tenang lah, tidurnya lebih nyenyak gitu. Jadi dapat apa materi yang menariknya salah satunya untuk penyelesaian 1,1. Jadi bisa dikurangi nggak Mas dari ilmu yang diajarkan dari 1,1 ini? Apa yang sudah paten itu? Ya karena udah inkrah kan. Iya. Udah inkrah. Jadi ya tinggal kita nego cara pembayaran dan segala macamnya sih. Oke. Tapi sudah pernah ada masuk cicilan gitu? Udah ya. Udah ada. Masya Allah. Salah satunya kemarin beberapa bulan yang lalu dibekukan. Apanya? Rekening pribadi. Oh, karena ada 1,1 utang pajak ini. Karena pajak itu kan. Oke, Masya Allah. Jadi dibekukan. Nah, makanya itu yang bikin kita panik kan. Aduh, ini dibekukan. Kalau dibekukan ini apalagi nih setelah ini. Karena ketidaktahuan kita ini yang bikin kita takut kan. Apalagi kita di perusahaan bukan saya sendiri, ada komisaris juga di situ. Ada yang lain-lain di situ kan. Jadi tiba-tiba orang pajak datang buat audit juga ketar-ketir jadi Mas ya. Bingung ya? Oke, selama 3 hari ini, apa pembelajaran paling menarik, Mas? Pembelajaran paling menarik itu sebenarnya selama ini kita itu takut dengan pajak pertama. Yang kedua, kita takut dengan adanya PT. Jadi seolah-olah kalau misalnya ada PT ini, yang sering disampaikan kan, jangan kita taruh aset di PT. Nanti kalau PT-nya bangkrut, semuanya hilang. Nah, sehingga akhirnya kita pisahkanlah harta pribadi sama harta perusahaan. Nah, yang harta pribadi ini ternyata malah ada pajak pribadi, yang mana itu lebih besar, karena nggak ada pemotongnya. Nah, kalau di perusahaan itu kan kita bisa distrukturkan jadi biaya segala macam, walaupun emang itu realnya emang seperti itu. Contoh misalkan mobil pribadi itu kan kalau misalnya jadi pribadi itu cuman jadi pengeluaran kita gitu kan, bawa harta kita. Tapi kalau di perusahaan itu bisa jadi ada biaya-biaya yang lain itu bisa ditanggungkan sebagai biaya operasional di perusahaan gitu. Oke, ada ilmunya nggak untuk apa ya, agar itu kayak misalkan uangnya nggak numpuk di satu rekening kah atau gimana? Ada diajarkan seperti itu? Iya, diajarkan juga gimana cash manajemennya, gimana ngatur keuangannya. Karena kan kalau misalkan kita tahu, apalagi di rekening perusahaan numpuk uang cuma di situ-situ aja, itu jadi makanan numpuk kan di pemeriksaan kan. Ya, makanya tadi kita belajar mengenai point of view pajak kan. Selama ini kan kita ngelihatnya point of view pengusaha, sehingga kita takut nih karena sudut pandangnya kan beda nih. Nah, ketika kita ngomong dari sudut pandangnya pajak, oh ternyata make sense gitu yang mereka sampaikan. Itu tinggal ya kita ngatur aja, di tax planning kan aja. Yang penting tim kita siap dengan administrasi, dokumen, dan segala macam tadi itu. Mas Rino kan datang ke sini sendiri, Mas. Ini kita nyesel nggak bawa timnya nih? Pusing sendiri. Iya sih. Karena emang ya tadi mikirnya kan ya udahlah, yang penting kita aja tahu dulu, nanti kita ajarin ke tim. Ternyata nggak bisa, nggak ada ke tim. Kita juga kebingungan kan. Iya. Gimana mau jelasin sama timnya? Kalau ada
tim kan mungkin POV-nya kan beda-beda, Benar. dapatnya Dan beda-beda. teknisnya emang di sini kan diajarkan banget kan. Eh, sampai ke hal-hal yang emang bakal diterapkan di perusahaan. Jadi kayak nggak semua hal bisa kita, kalau untuk secara garis besar kita perlu tahu, tapi kan secara detail nggak perlu tahu. Itu harusnya tim yang kita bawa, sehingga pemahaman tim sama pemahaman kita itu sejalan. Iya, kayak misalkan ini kenapa harus dicatat, kenapa enggak gitu. Betul. Ya itu tadi saya diperiksa beberapa kali di 2021, 2022 sama 2020 itu diperiksa karena tadi ada hal-hal yang nomenklatur ya, bahasanya itu harusnya nggak itu. Harusnya posisinya itu nggak di situ gitu. Ini kan biaya, kenapa harus ditaruhnya di sini? Pokoknya lebih itulah. Nah, sehingga tadi harusnya kita nggak bayar pajak sebesar itu. Iya, gitu. iya. Nggak harus sampai ada miliaran itu. Nggak harus, kita. nggak. Ya betul. Oh, jadi ilmu yang diajarkan PFD itu bisa dibilang kita membayar pajak kan seminim mungkin. Betul. Tapi legal ya Mas ya? Legal. Bukan yang kayak kita ngemplang enggak. Enggak, ngemplang. Oke. Karena ketidaktahuan kita aja gitu. Harusnya bisa bayar pajak dengan legal, dengan murah itu bisa gitu. Jadi buat tenang juga karena kan tadi Mas ketika dapat SP2DK kayaknya menakutkan gitu ya. Iya. Terus gini, saya dulu tuh berpikiran gini. Kalau tahun ini kita bayar pajak misalnya 50 juta. Tahun depan tuh harus naik. Karena ngelihat kapasitas usahanya makin naik gitu. Atau iya, gimana? Bukan. Karena kita mikirnya kalau misalnya turun, ini orang pajak bakal nanyain kita nih. Oh. Nah, kita bingung nanti kalau ditanya. Jadi kesannya main aman. Iya, jadi yaudah kalau pajak kalau lebih kan nggak dipertanyakan nih. Oh berarti usahanya bagus segala macam gitu kan. Tapi ternyata nggak juga, itu buktinya kan dapat SP2DK terus gitu kan tahun 2020, 2021, 2022 tetap dapat. Walaupun saya pakai salah satu tax planning yang nggak jelas itu kan. Pajak tahun ini, pajak tahun besok harus lebih tinggi daripada pajak tahun ini gitu. Padahal orang pajak juga ngelihatnya dari pencatatan keuangannya itu tadi. Sebenarnya intinya ya tadi kita bisa ngejelasin aja. Nah, karena kita nggak bisa ngejelasin jadi takut kan, ya udahlah pakai itu strategi itu dinaikin aja tiap tahun gitu. Ternyata bukan itu strateginya. Ya, sedangkan bisnis kan fluktuatif. Iya, betul. Naik turun gitu. Apalagi kemarin kayak bus pariwisata atau PO ini kan ketika COVID kan benar-benar nggak ada perjalanan tuh. Betul. Tapi masa harus laporan pajak lebih besar dibanding tahun kemarin kan nggak ya? Betul. Ya, banyak sih yang jadi insight-insight yang sangat luar biasa. Nanti pulang harus ngelakuin ini gitu. Oke. Ini jauh dari Jambi untuk belajar ke Bogor. Mas Reno kan bukan event pertama ya, ini udah beberapa kali. Iya. Investasi yang dibayarkan, apalagi sampai menginap di hotel segala macam, dengan ilmu yang didapat sebanding nggak Mas? Jauh sih Mas. Jauh ya? Iya. Yang kita dapat tuh lebih banyak dibandingkan apa yang kita keluarkan. Karena ketidaktahuan tadi itu ngebuat kita sebenarnya jadi keluarnya lebih besar kan. Karena kita nggak tahu kan. Yang paling penting itu kan ketenangan. Betul. Kita nggak tenang karena kita nggak tahu gitu. Apalagi next untuk denda-denda kayak gitu nggak muncul karena kita sudah rapi kan, sudah tahu ilmunya lah. Ya daripada ngeluarin 1,1 M per 2 tahun kan. Oke. Ketidaktahuan tadi. Siap. Oke, itu aja. Ini menarik, pengen sebenarnya karena masih ada satu sesi lagi, pengen lebih panjang sebenarnya. Ini ada satu sesi di sore ini dan besok masih ikut gabung karena kan besok ada pembelajaran lagi kita. Ya, insya Allah masih kesini lagi. Oke. Mungkin itu aja. Makasih mengganggu waktunya Mas Reno. Itu aja teman-teman pengusaha di luar sana yang kiranya ada persoalan pajak, jangan tunggu nanti. Keburu ada tagihan atau surat cinta dari pajak. Jangan sampai ntar kejadian ada denda pajak tahun lalu nih. Oke, itu saja. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.